minggu lalu kita sudah masuk ke materi, khususnya yang terkait dengan ruang vektor. Jadi di hari ini kita awali nanti dengan presentasi dulu setiap kelompoknya. Intinya kan ini, kita coba untuk melihat contoh-contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liana Isnaini. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai contoh ruang vektor. Satu namanya, Isnaini. Ya, Liana Isnaini ya. Yang pertama contohnya yaitu himpunan semua pasangan bilangan real berbentuk 1,x dengan operasinya. Yang pertama operasi penjumlahan 1,y ditambah 1,y aksen sama dengan 1,y ditambah y aksen. Lalu operasi perkaliannya yaitu k dikalikan dengan 1,y, hasilnya adalah 1,ky. Akan dibuktikan di sini dimisalkan dulu bahwa himpunan semua pasangan bilangan real berbentuk 1,x ini adalah V besar. Nah, lalu akan dibuktikan bahwa V ini adalah ruang vektor jika memenuhi 10 aksioma berikut ini, yaitu yang pertama tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ambil sebarang U dan V, yaitu anggota dari himpunan V, dengan U-nya adalah 1,y, lalu V-nya adalah 1,y aksen, sehingga diperoleh U ditambah V adalah 1,y ditambah 1,y aksen. Diperoleh dengan definisi operasi penjumlahan yang sudah didefinisikan tadi, diperoleh 1,y ditambah y aksen. Ini merupakan anggota dari himpunan V, sehingga V tertutup, V adalah himpunan tertutup. Lanjut yang kedua, aksioma kedua yaitu komutatif terhadap operasi penjumlahan. Sama dengan tadi, ambil sebarang U dan V, yaitu anggota dari himpunan V. U-nya adalah 1,y, lalu V-nya adalah 1,y aksen, sehingga U ditambah V sama dengan 1,y ditambah 1,y aksen. Lalu dengan operasi penjumlahan yang sudah didefinisikan di awal tadi, diperoleh 1,y ditambah y aksen. Ingat sifat komutatif dari bilangan real, sehingga diperoleh 1,y aksen ditambah y. Lalu dengan definisi operasi penjumlahan di awal tadi, diperoleh 1,y aksen ditambah 1,y, sehingga 1,y aksen ini adalah V, lalu 1,y ini adalah U. Jadi U tambah V sama dengan V tambah U. Lanjut, aksioma yang ketiga yaitu asosiatif terhadap operasi penjumlahan. Ambil sebarang U, V, dan W, yaitu anggota dari himpunan V, dengan U-nya adalah 1,y, V-nya adalah 1,y aksen, lalu W-nya adalah 1,z. Sehingga diperoleh dalam kurung U tambah V ditambah W sama dengan dalam kurung 1,y ditambah 1,y aksen ditambah 1,z. Lalu dengan operasi penjumlahan yang sudah didefinisikan di awal tadi, diperoleh 1,y ditambah y aksen ditambah 1,z. Habis itu sama dengan 1, dalam kurung y ditambah y aksen ditambah z. Sifat asosiatif dari bilangan real diperoleh 1,y ditambah dalam kurung y aksen ditambah z. Lalu dengan definisi operasi penjumlahan di awal tadi, diperoleh 1,y ditambah dalam kurung 1,y aksen ditambah z. Habis itu yang ini dijabarkan lagi diperoleh 1,y ditambah dalam kurung 1,y aksen ditambah 1,z. Sehingga diperoleh 1,y tadi adalah U, lalu 1,y aksen adalah V, ditambah 1,z-nya adalah W. Sehingga V asosiatif. Ya. Lanjut. Lanjut yang keempat, identitas terhadap operasi penjumlahan. Terdapat vektor 6
0 yaitu merupakan anggota dari V, sehingga untuk setiap U anggota V dengan U-nya adalah 1,Y berlaku 0 ditambah U sama dengan 1,0. Jadi vektor 0 ini adalah 1,0 ditambah U-nya adalah 1,Y sama dengan 1,0 tambah Y. Lalu sifat komutatif bilangan real diperoleh 1,Y ditambah Y tambah 1,Y ditambah 0. Lalu dengan definisi operasi penjumlahan di awal tadi diperoleh 1,Y ditambah 1,0. 1,Y merupakan U, lalu 1,0 merupakan 0. Jadi U tambah 0 sama dengan U. Lanjut. Yang kelima yaitu inverse terhadap operasi penjumlahan. Ambil sebarang U anggota dari V dengan U-nya adalah 1,Y, pilih negatif U sehingga negatif dari 1,Y. Lalu tadi dengan definisi perkalian di awal, jadi negatif dikalikan dengan 1,Y diperoleh 1, negatif Y. Nah, 1, negatif Y ini adalah anggota dari V, sehingga U ditambah negatif U sama dengan 1,Y ditambah 1, negatif Y sama dengan 1, Y dikurangi Y. Status itu ini sifat komutatif diperoleh 1, negatif Y ditambah Y, yaitu sama dengan 1, negatif Y ditambah 1,Y. 1, negatif Y merupakan negatif U ditambah 1, Y nya adalah U, jadi diperoleh 0. Terbukti ini berarti V memiliki inverse terhadap operasi penjumlahan. Lanjut, tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Ambil sebarang U anggota V, lalu ambil K suatu skalar yaitu merupakan anggota bilangan real dengan U-nya adalah 1,Y, sehingga diperoleh K dikalikan U sama dengan K dikali 1,Y sama dengan 1,KY. 1,KY ini merupakan anggota dari V, jadi V tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Lanjut, yang ke-8, distributif terhadap operasi perkalian skalar. Ambil sebarang U dan V anggota dari V dan K-nya adalah suatu skalar dengan U-nya 1,Y dan V-nya adalah 1,Y aksen, sehingga K-nya dikalikan dengan U tambah V sama dengan K dikali Y 1,Y ditambah 1,Y aksen. Lalu ini dioperasikan terlebih dahulu, diperoleh 1, K dikalikan 1,Y ditambah Y aksen. Setelah itu dikalikan, diperoleh 1,K dikali dalam kurung Y ditambah Y aksen, lalu dikalikan 1 per 1, diperoleh 1,KY ditambah KY aksen. Setelah itu dijabarkan, diperoleh 1,KY ditambah 1,KY aksen. Setelah itu, ini menurut definisi operasi perkalian yang sudah didefinisikan di awal tadi, diperoleh K dikalikan 1,Y ditambah K dikali 1,Y aksen, sehingga K dikalikan U ini ditambah ya, ini ditambah dikalikan K dikali sehingga K dikalikan dalam kurung U tambah V sama dengan K dikali U ditambah K dikalikan V. Lanjut, yang ke-8, distributif terhadap operasi perkalian skalar lagi. Nah, di sini ada dua skalar yaitu K dan L. K ditambah L dikalikan U yaitu sama dengan K ditambah L dikalikan 1,Y, sehingga diperoleh 1, dalam kurung K ditambah L dikalikan Y dikalikan 1 per 1 diperoleh 1,KY ditambah KY. Lalu dijabarkan, diperoleh 1,KY ditambah 1,LY. Setelah itu sama dengan 1,K dikalikan 1,Y ditambah L dikalikan 1,Y, sehingga diperoleh K dikalikan U ditambah L dikalikan U. Lanjut, yang ke-9, asosiatif terhadap operasi perkalian skalar.
Skalanya ada dua, yaitu K dan L yang merupakan anggota dari bilangan real. K dikali L dikalikan U sama dengan K dikali L dikali 1, Y. Tinggal dikalikan dengan operasi yang tadi, diperoleh 1, K kali L kali Y. Lalu dikeluarkan, K-nya diperoleh K dikalikan 1, Ly. Setelah itu L-nya juga dikeluarkan, diperoleh K dikalikan dalam kurung L dikali 1, Y. 1, Y merupakan U, sehingga diperoleh K dikali dalam kurung L dikalikan U. Terakhir, yaitu inverse terhadap operasi perkalian skalar. Ambil sebarang U anggota dari V, sehingga 1 dikalikan U yaitu sama dengan 1 dikali 1, Y sama dengan 1, 1 dikali Y sama dengan 1, Y, yang mana ini merupakan U. Dengan demikian, seluruh aksioma tadi sudah terpenuhi, maka V merupakan ruang vektor. Ini contoh yang pertama. Yang kedua mungkin operasinya aja ya. Nggak usah dijelaskan apa buktinya. Iya. Yang kedua yaitu himpunan bilangan kompleks C, yang mana yaitu A ditambah BI, dengan AP-nya adalah anggota dari bilangan real, dengan operasi penjumlahannya A ditambah BI ditambah C ditambah DI itu sama dengan A ditambah C ditambah B ditambah D dikalikan dengan I. Selanjutnya dengan operasi perkalian skalarnya yaitu K dikalikan A ditambah BI sama dengan KA ditambah KBI. Ini ada yang mau ditanyakan mungkin? yang Kalau tidak ada, applause dulu untuk silakan nggak mau duduk. Kalau orang Jawa istilahnya uli ya. Karena kalau kita lihat dari sisi ininya tadi, operasinya itu kan sebenarnya meskipun dia dua tupel, tapi kan tupel pertamanya kan nggak terpakai. Jadi yang tupel pertamanya nggak terpakai, terus yang kedua juga ininya kan sebenarnya di lapangan atas lapangan. Jadi ya nggak masalah juga sih. Tapi intinya kita memungkinkan definisikan seperti itu. Jadi dari sisi himpunannya, terus kalau kita kaitkan dengan operasinya, nah itu kan sebetulnya nanti dia akan sama persis dengan ketika kita punya R itu ruang vektor atas R. Terus yang kedua, kalau masih ingat ini, jadi ini ya, terkait dengan ini ya, contoh. Kan sebenarnya juga hampir sama ya. Jadi ketika kita punya F-nya itu suatu lapangan, nanti kan bisa kita simpulkan ya F itu ruang vektor atas F sendiri. Cuma menariknya kalau yang di kedua tadi, nah, ternyata F itu ketika F-nya kita ambil C, dia juga akan jadi ruang vektor atas bilangan real. Iya nggak? Masih memungkinkan. Jadi tetap ada perbedaannya dengan yang sudah kita bahas. Lumayan, jadi bisa ini sambil mengenal satu persatu nih ketika maju. Dan bagus saya rasa tadi presentasinya kan. Jadi menjelaskan detail per poinnya, tidak hanya sekedar membaca. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Yang itu dulu, kelompok pertama. Nggak ada. Kita mau 1, 2, 3 atau 1, 3, 2 dulu nih? Ya? 1, 2, 3 1, 2, 3 kita 2 silakan. Nanti direkam 50 menit, isinya cuma presentasi kelompok. Enggak. Silakan. Sudah gabung ke sini? Bisa di share screen ya.
Selamat siang semua. Nama saya Wibba Eskara dari kelompok 2 yang akan mewakili untuk mempresentasikan contoh soal ruang vektor. Oh iya. Soalnya misalkan V dengan elemen matrik AB dengan AB-nya elemen R positif didefinisikan operasi penghubungan perkalian skalar pada berikut A1 B1 ditambah A2 B2 sama dengan A1 kali A2 B1 kali B2. Lalu operasi perkaliannya C kali AB sama dengan A pangkat C B pangkat C untuk C elemen R. Ya, untuk membuktikan kalau ruang vektor berarti harus memenuhi 10 aksioma seperti berikut. Yang pertama, diambil sebarang A sama dengan A1 A2, B sama dengan B1 B2 dengan AB elemen V dan A1 A2 B1 B2 elemen R positif. Maka A plus B sama dengan A1 A2 plus B1 B2 sama dengan A1 B1 A2 B2, yang dimana itu termasuk elemen B. Maka bukti kalau dia tertutup terhadap operasi penjumlahan. Terus yang kedua, diambil sebarang A A1 B A2 B B1 B2 dan C sama dengan B1 C2 dengan AB C nya elemen B dan A1 A2 B1 B2 C1 B2 elemen S positif. Maka A plus kurung B plus C sama dengan A1 A2 ditambah kurung B1 B2 tambah C1 C2. Lalu yang di dalam kurung itu kita operasikan terlebih dahulu. Lalu jadi A1 kurung B1 kali C1 A2 kurung B1 kali C1 dan B2. Lalu karena A1 B1 C1 A2 B2 C2 itu elemen R positif, maka bisa kita ubah seperti ini. A1 kurung A1 B1 kali C1 kurung A2 B2 kurung kali C2, maka hasilnya A1 B1 A2 B2 tambah C1 C2. Lalu akan jadi kurung A plus B plus C. Terbukti kalau asosiatif A plus B kurung B plus C sama dengan kurung A plus B kurung plus C. Untuk yang ketiga, terdapat E sama dengan 1 elemen B untuk setiap A sama dengan A1 A2 elemen B. Sedemikian hingga E plus A sama dengan 1 ditambah A1 A2 sama dengan 1 kali A1 1 kali A2 sama dengan A1 A2 itu sama dengan A. Lalu A plus E sama dengan A1 A2 plus 1 nanti hasilnya sama dengan A, maka terbukti bahwa E tambah A sama dengan A tambah E sama dengan A. Lalu yang keempat, diambil sembarang A A1 A2 elemen B, maka terdapat A sama dengan 1 per A1 1 per A2 elemen B, dengan A1 A2 nya elemen R positif. Berlaku A plus minus A itu sama dengan A1 A2 ditambah 1 per A1 1 per A2. Lalu kita operasi penjumlahan.
maka A1 kali 1 per A1, A2 kali 1 per A2, hasilnya 1 itu sama dengan B. Itu juga dengan min A ditambah A, hasilnya juga E. Maka A plus minus A sama dengan minus A ditambah A sama dengan E. Lalu yang kelima, diambil sebarang A1 sama dengan A1 A2 elemen B, dan B sama dengan B1 B2 elemen B, dengan A1 A2 B1 B2 elemen R positif. Berlaku A tambah B sama dengan A1 A2 ditambah B1 B2 sama dengan A1 B1 A2 B2. Karena A1 B1 A2 B2 elemen R positif, maka berlaku B A1 B1 itu sama dengan B1 kali A1. Lalu jadi A plus B itu sama dengan B plus A. Lalu yang keenam, diambil sebarang C elemen R dan A sama dengan A1 A2 elemen B dengan A1 A2 elemen R positif, maka C kali A sama dengan C kali A1 A2 sama dengan A1 pangkat C A2 pangkat C elemen B, maka terbukti terbentuk terhadap perkalian pertama. Terus yang ketujuh, diambil sebarang C elemen R dan A sama dengan A1 A2 sama dengan B1 B2 elemen B dengan A1 A2 B1 B2 elemen R positif, maka C kali A plus B sama dengan C kurang A1 A2 tambah B1 B2, hasilnya C kali A1 B1 A2 B2. Terus dioperasi skala A1 B1 pangkat C A2 B2 pangkat C, lalu jadi A1 pangkat C B1 pangkat C A2 pangkat C B2 pangkat C. Lalu setelah definisi bisa kita baca dari CA tambah CB, maka terbukti C kurang A plus B sama CA plus CB. Terus yang ke-8, diambil sebarang CD elemen R dan A1 A2 elemen B dengan A1 A2 elemen R positif, maka kurung C plus D kali A sama dengan C plus D A1 A2 sama dengan A1 pangkat C plus D A2 pangkat C plus D. Karena C dan D itu elemen R, maka bisa jadi A1 pangkat C kali A1 pangkat D A2 pangkat C kali A2 pangkat D, hasilnya C kali A plus C kali D. Terus yang ke-9, diambil sebarang D elemen R dan A sama dengan A1 A2 elemen B dengan A1 A2 elemen R positif, maka C kali D kali A sama dengan D kurung D kali A1 A2, maka C sama kali A1 pangkat D A2 pangkat D, hasilnya A1 pangkat D pangkat C A2 pangkat D pangkat C, hasilnya A1 pangkat D kali C A2 pangkat D kali C. Karena D sama C elemen R, maka D kali C elemen R, maka A1 pangkat CD A2 pangkat CD. Lalu C kali D kali A, maka terbukti C kurung D kali A sama dengan kurung C kali D kali A. Terus yang ke-10, diambil sebarang A sama dengan A1 A2 elemen B dengan A1 A2 elemen R positif dan 1 elemen R, maka 1 kali A sama dengan 1 kali A1 A2 sama dengan A1 pangkat 1 A2 pangkat 1 sama dengan A1 kali A1 A2 sama dengan A. Jadi terbukti untuk setiap A elemen P 1 kali A sama dengan A dengan 1 elemen R. Jadi 10 aksioma di atas terpenuhi. Dengan kata lain, kita bukan ruang vektor atas R. Yang ditanyakan?
Ya, silakan. Itu berarti tadi identitas penjumlahan sama perkalian sama-sama satu. Sudah nih. Ini satu kelas satu. Iya, satu. Sama satu ada sama. Iya. Satunya itu yang penjumlahan itu satu-satu itu. Terus yang kalau kalian sekarang satu. Kan kalau identitas kenapa nggak nol? Karena didefinisikan kan operasi penjumlahannya itu kalau A1 B1 tambah A2 B2 itu kan A1 kali A2 dan B1 kali B2. Kalau misalkan nol dia nggak memenuhi. Makanya di sini elemen identitas terhadap penjumlahannya dia satu-satu berdasarkan definisi operasi penjumlahan. Intinya kita akan mencari gimana caranya A2 B2 ini ketika ini kita operasikan dengan ini dia balik lagi ke A1 B1 ya kan? Jadi supaya A1 kali A2 sama dengan A1 mau nggak mau A2 nya harus 1. Dan di sini kan juga kan B2-nya juga harus 1. Makanya identitas yang terhadap penjumlahan di sini A1 dengan 1. Untuk yang terhadap perkalian karena di sini ruang vektornya atas R, berarti kan bentuk dari skalarnya satunya di R ya. Di bilangan 0, 1. Nah kalau kita lihat ini ya mau tidak mau kan berarti maknanya juga harus 1. Ada lagi mungkin? Jangan-jangan ada yang sama ya? Sama ya? Iya. Kelompok saya sama. Nah, ada ide lain? Kemarin klaimnya ini loh, nggak mungkin dari kelompok lain sama. Pak, Enggak. nanti dijelasin. Tadi Nanti dijelasin Pak. Mohon menunggu Pak, mohon menunggu. Nanti Ada surprise ya. nanti di surprise. Ada tambahannya. Ya. Nggak ada diskusi antar kelompok Pak. Ya? Sama juga nggak tahu kita. Nah, soalnya ini kan juga bisa di ini ya, bisa diperumum ya. Jadi nggak hanya 2 kali 2, nanti mungkin n kali n ya. Ya. Dan apakah mungkin lebih umum lagi? Oh, kebetulan sama sih Pak. Sama. Beda di definisi vektor. Ya Ada U jadi. bisa jadi n tuple sih jadi Bisa sih, bisa. Malah sekalian aja lah nanti ya. Ya. Oke, sudah? Ada yang mau tanya lagi? Ya, boleh. Nggak ada? Ya, terima kasih untuk kelompok 2, Mas Budi. Pas ya, ukurannya pelan ya. Yang 3 kan melanjutkan nih. Gimana jadinya? Ayo, Oke. siapa? Ya, Oh, Mamu. Ayo. Yang maju duluan tuh ini bebannya hilang duluan. Iya, makanya Pak ngeselin emang. Padahal dikit di akhir ya. Harusnya direktur ya tadi yo. Padahal dikit di akhir. Padahal dia udah di akhir. Sudah disebut. Selamat pagi menjelang siang semua. Nah, Perkenalkan dulu Mas. perkenalkan nama saya Muhammad Fadlan. Menuju di sini. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami untuk ya, memberikan 2 contoh ya. Jadi lore-nya dulu, ceritanya dulu. Jadi kemarin itu ini contoh kedua yang kami persiapkan. Tapi contoh yang pertamanya itu ternyata ada hal yang sangat hidden, jadinya sangat tersembunyi yang bikin itu salah. Nah, untuk yang pertama, oh ya ini ada sedikit miss.
V itu adalah himpunan semua barisan barisan aritmatika yang panjangnya N. Gitu. Cara bacanya itu. Nah, ya, tapi di sini karena teman-teman saya agak agak terobsesi dengan generalisasi, jadinya yang tadinya awalnya R dibuat jadi R. Jangan ya. Nah, kemarin, jadi untuk membuktikan V itu adalah ruang vektor atas F kayak gitu kan. Seperti biasa kita ambil, kita siapkan dulu di awal supaya nanti nggak diulang-ulang lagi untuk diambil hal tersebut kayak gitu kan. Kita ambil ketiganya, tiga anggota dari V, yaitu Xn, Yn, dan Zn kayak gitu. Nanti ya ininya di ini aja ya, berarti kan karena Xn, Yn, dan Zn itu adalah anggota V, berarti kan A1, A2 dan sampai ya A1 sampai A3, B1 sampai B3 itu adalah anggota dari F. Nah, selanjutnya untuk berarti kan untuk membuktikan pertama, kalau misalkan kita membuktikan ruang vektor itu ada dua sesi. Yang pertama itu sesinya terhadap plusnya dan sesinya terhadap perkalian skalarnya gitu kan. Nah, sesi pertama untuk penjumlahannya terhadap terhadap penjumlahannya ya itu nanti akan membentuk grup. Untuk detailnya ya kalau kita jumlahin ya, yang sebenarnya yang paling menarik dari grup itu adalah ketertutupannya. Dan ternyata kalau kita menjumlahkan dua barisan aritmatika itu ternyata juga masih merupakan barisan aritmatika kayak gitu. Nah, untuk detailnya kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk yang kalau kita baca detailnya nanti terlalu. Nah, nanti yang kedua ya, kalau penjumlahan di F kan itu di lapangan itu kan komutatif. Jadi dengan menggunakan itu kita juga bisa langsung menyimpulkan nanti bahwa Xn ruang barisannya yang kami konstruk itu juga komutatif. Nah, terus ya lagi-lagi dengan menggunakan plusnya F kayak gitu kan, karena penjumlahannya ini pairwise, pointwise kayak gitu. Jadi nanti untuk asosiativity-nya untuk yang untuk asosiativity-nya untuk plus itu juga terpenuhi. Lagi-lagi alasannya karena plus dan ya plusnya F itu asosiatif. Nah, untuk nolnya itu nanti yang ini ya, nol dari V ini adalah yang barisan yang semuanya itu adalah nol kayak gitu. Ya nanti bisa ditunjukkan bahwa yang itu tuh benar-benar merupakan elemen netral atau elemen identitasnya. Terus ya ini sedikit ada miss, tapi karena kalimat di sini semuanya ekuivalen, kita mulai dari bawah ke atas juga nggak masalah. Nah, selanjutnya berarti kan 1 sampai 5 itu mengatakan bahwa V dan plus itu merupakan grup abelian. The next phase itu berarti kita mau kita mau menunjukkan bahwa dinamikanya dalam tanda kutip dengan perkalian skalar itu terpenuhi semua kayak gitu ya. Nah, untuk yang ke-6 ya, ke-6 ini juga mirip sama yang pertama, yaitu ketertutupannya terhadap perkalian skalar itu terpenuhi karena F itu adalah lapangan gitu. Alasan sederhananya seperti itu gitu ya. Untuk yang 7 ya semuanya itu alasannya karena F itu adalah lapangan. Berarti sifat-sifat yang ada di sana yaitu perkaliannya distributif terhadap dirinya sendiri. Lagi-lagi karena ini point wise, jadi juga akan terpenuhi. Untuk detailnya ya bisa dilihat di sini. Dan untuk kalau misalkan sekarang skalarnya ada 2 gitu ya, skalarnya ada 2. Tuh. lagi sampai poin 8.
Nah, untuk yang selanjutnya kalau misalkan skalanya ada 2 terus barisannya ada 1, Ini yang nge-lag mas. oh, Jaringannya ya. Iya. Sorry. Oke, sorry. Kalau sekarang ininya ada 2 gitu kan. Kalau misalkan sekarang skalanya ada 2 terus barisannya ada 1, juga bisa dibuktikan memenuhi. Nanti ya perkaliannya dikali masuk, terus nanti dengan sifat-sifat yang ada lagi-lagi di F itu bisa dikalikan bisa didistribusikan dan seterusnya sampai nanti diperoleh aksioma yang terlakukan. Terus perkaliannya juga sama gitu kan, supaya nggak repeatable, bisa di ini sendiri, memenuhi, dan terakhir satu di sini adalah satunya F ya. Itu eksistensi itu bisa dijamin karena F itu lagi-lagi adalah lapangan. Jadi ya F ini lagi-lagi maksudnya V dan plus itu merupakan ruang vektor atas F gitu ya. Ini kurang. Ya maaf ya mas. Untuk jadi untuk yang kedua gitu, yang kedua itu ternyata sama dengan kelompok sebelumnya. Aduh, antiklimaktik nanti jadinya. Yang kedua ini sama persis dengan yang sebelumnya. Cuman ini sebenarnya ini ada cadangan. Karena tadi udah dijelasin, kami nggak usah jelasin lagi. Ya, lebih baik kita ngobrolin sesuatu yang sedikit berbeda. Kadang kita udah menunjukkan sesuatu yang udah benar kan, udah 5, udah ada yang 5 itu udah ada benar. Yang 5 pertama itu udah benar kayak gitu. Kita tunjukkan sesuatu yang sedikit berbeda. Kemarin itu awalnya ini ceritanya. Nah, kemarin itu kalau saya sendiri sih agak ini ya. Saya agak terobsesi yang sama namanya itu rotasi. Saya tahu kalau rotasi itu membentuk grup terhadap komposisi kayak gitu. Nah, selain itu, kalau kita berbicara di C, kalau misalkan mas-mas sama mbak-mbaknya di sini udah belajar terkait bilangan kompleks itu bisa divisualisasikan dalam R2 kayak gitu. Nah, khususnya untuk lingkaran unit. Oke, siap. Itu lingkaran tadi. Khususnya untuk lingkaran unit gitu kan. Siap. Khususnya untuk lingkaran unit, nanti ini dengan perkalian ini akan membentuk grup dan itu nggak ada masalah kayak gitu ya. Turun. Ya ini brief introductionnya ini bilangan kompleks ini nggak perlu. Gak apa. Nah, nanti sifatnya tahu modulus ya, itu panjangnya dari bilangan kompleks itu nanti mempunyai sifat perkalian. Dengan memanfaatkan itu berarti kan lagi-lagi yang paling susah untuk dijamin kalau kita berbicara terkait grup itu adalah ketutupannya. Tapi kalau misalkan ketutupannya biasanya bisa dijamin, hal yang kedua yang perlu dijamin itu biasanya adalah eksistensi inversenya kayak gitu. Nah, tapi kedua-duanya itu nanti bisa dijamin. Langsung ini aja. Nah, kalau lagi-lagi kita berbicara bilangan kompleks, itu nanti ada bentuk polar formnya. Nanti ini yang akan saya manfaatkan sebenarnya untuk perkalian skalarnya. Perkalian skalarnya nanti skalanya itu adalah R. Gitu. Cuman, ya nanti kalau kita lihat gitu, U-nya ini apa? U-nya ini lingkaran unit. Gitu. Kalau nggak tahu ini apa, lihat itu. Gitu. Nah, nanti ini akan dengan perkalian bilangan kompleks itu akan membentuk grup kayak gitu. Nah, untuk detail-detailnya kita nggak usah jelaskan, itu benar percaya itu benar kayak gitu. Kalau biasanya yang krusial ini ya, lebih ke bahwa identitasnya apa? Itu aja yang ditunjukkan. Bahwa untuk ya elemen identitasnya ada satunya di kompleks itu sama satunya di real itu sama ya. Itu 1 plus I plus 0 I. Nanti untuk sekarang kemarin emang di awal itu sempat ada ini. Bisa ya perkalian skalarnya nanti bisa ya. Nah,
idenya itu mirip sama yang soal nomor apa yang tadi dijelaskan yang kedua, gitu. Contoh kedua mirip, idenya mirip, yaitu perkalian skalarnya itu adalah bentuk pangkat. Gitu. Kalau kita lihat, kalau misalkan kita mempercayai ini terpenuhi, gitu kan, ini ada, ini exist, dan ini merupakan fungsi. Nanti sifat kalau misalkan kita menggunakan polar form itu akan sangat mudah melihat bahwa sifat-sifat perpangkatan yang ada di real itu bisa dibawa ke perkalian di ini, perkalian di kompleks. Jadi gak ada masalah dong. Kalau kita lihat, kalau turun sampai bawah, saya bahkan udah buktikan sampai selesai kayak gitu. Nah, makanya saya awalnya mikirnya udah terbukti ruang vektor gitu. Terus ada yang bisa tahu masalahnya di mana? Ini dikembalikan ke ini. Masalahnya di mana? Masalahnya kenapa ini saya nggak jadi masukin? Gitu. Ya, kan kita nggak lihat Mungkin mulai lagi. Ini ini supaya ada build up-nya gitu kan. Sekarang ada build up-nya. Ini supaya ini ya, supaya nanti ikut mikir gitu. Ke atas. Nah, masalahnya itu adalah pendefinisian ini. Ini itu bukan fungsi. Set pangkat alfa. Kalau alfanya itu tidak. Spidolnya mas. Ini Ini kita ke kompleks dikit ya, nggak apa-apa lah ya. Kalau z pangkat alfa, nah kalau alfanya bukan bilangan bulat, gitu. Ini tuh bukan ini tuh ya, ini bukan fungsi. Kenapa? Ketutupannya oke, gitu. Ketutupannya oke. Masalahnya itu adalah well defined. Ada dua yang jadi satu. Nah, karena misalkan 1 pangkat setengah berapa kalau di C? Ada yang tahu? 1 dipangkatkan setengah kalau di C. Itu kepikirannya 1 kan? Akar 1 itu plus minus. Plus minus. Iya. Ya plus minus 1. Iya. Gitu. Makanya ini salah. Gitu. Karena itu bukan. Jadi ya awalnya udah semangat kan memasukin gini ya. Ternyata salah. Gitu. Karena ini salah. Ya udah. Tapi lumayan menarik untuk ini. Mungkin itu dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Kerasa lah mas. Nanya untuk yang soal yang pertama. Nah, coba di scroll banget. Waduh. Oke Pak, yang Aduh. Siapa yang ngerjain yang ini? Di situ kan untuk pembuktiannya terhadap lapangan ya. Kalau diterapin ke bilangan real, apakah itu berlaku atau tidak? Makanya tadi bilangnya awalnya tuh real ininya, Ya, luarnya iya, itu iya. awalnya real, cuman karena terobsesi sama generalisasi makanya dibuat jadi real. Berarti Apa kalau jadi? real tetap berlaku. Kalau real tetap berlaku. Ya. Nanya itu. Yang ngerjain udah ini, yang ngasih ide udah jawab duluan gitu. dan sama persis ya. Sama persis. Makasih mas. Mbak, Mungkin mau nanya aja itu tadi alfa sambilnya memang belum diambil ya? yang mana? Oh iya. Oh, Itu detailinginya lah. ya, Ya, mohon maaf. detail. Sorry. Kita terlalu cepat tulisnya kan? Mohon maaf. Oh ya, gak ada ya tadi? Iya, sorry bang. Ya udah. Jangan diukur lah. Makasih Mbak. Ambil sembarang Ya, apa? berarti masih perlu dipilih. Kayak contohnya misalkan nomor 6 ya. Coba yang depan. Iya, tadi aku udah ngeh sebenarnya aku nggak ada. Nah, jadi untuk menunjukkan ketertutupannya kan sebenarnya idealnya justru malah dikalikan kan. Ya. Karena untuk memperlihatkan dia memang jadi barisan aritmatikanya. Ya, Jadi mungkin satu step lagi ya. satu step lagi. Ya overall sudah tahu lah maksudnya apa. Masih ada pertanyaan? Mungkin bisa di apa
yang bisa diberikan. Ini hanya sekedar saran saja. Mungkin bisa diberikan operasi penjumlahan dan perkalian status sehingga apa yang Anda katakan ke bawah itu mempunyai dasar pijakan di atas. Tambahin jumlahan, definisi jumlahnya. Iya, Bang. Perkaliannya juga. Definisinya lebih kepikirannya untuk yang terakhir saja. Gimana kalau misalnya diarahkannya ke ini jadi dua faktornya mungkin ya. Oh, Terakhir memungkinkan ya. Jadi andaikan meskipun dia hasilnya lebih dari satu, kalau dia dalam satu kelas kan sebenarnya nggak ada masalah. terus faktor. Siapa tahu bisa dikelaskan jadi satu kelas, jadi operasinya nanti per kelas. Cuma jeleknya kadang-kadang kayak gitu bisa jadi ya nanti kelasnya itu isinya banyak banget. Terus akhirnya ya kalau berhingga sebenarnya nggak masalah ya. Kalau berhingga terlalu sedikit itu barunya. Ya. Apakah ketika jadi grup faktor itu kan dia ini ya, ketika ini tak hingga lah, faktornya itu kan bisa jadi nanti totalnya hanya ada berhingga. Itu juga masih mungkin. Jadi operasinya itu berdasarkan kelasnya. Nah mungkin pendefinisian kelasnya itu yang agak tricky nanti. Ini. Jadi mungkin kelasnya nanti yang akarnya sama atau akarnya sama. Selama dia relasi equivalensinya. Iya nggak sih? Karena pada akhirnya operasi ini ya, aritmatisnya ketika kita operasikan kedua itu kan ya semuanya jalan khususnya itu sebagainya. Jadi kalau dia dalam satu kelas kan sebenarnya akan mengurangi akun. Ada lagi? Ada? Oke, close lagi. Jadi sudah bisa dirasakan ya impact-nya kalau misalkan ada diskusi itu dibandingkan dengan hanya satu sisi dari desain satu. Awas ya. Awas ada yang jual hasilnya. Awas. Impact kamu mas. Yang untuk diskusi hari ini lebih menarik ya nanti ya. Jadi ada satu part di mana mungkin kalau ada yang sudah pernah mengerjakan, sadar ada sesuatu yang akan bisa disadar sama seperti ya. Ya nanti ini karena 4 soal, besok kan bisa satu-satu, tapi yang dikerjakan semuanya. Tidak ada kelompok. Karena kan siapa tahu nanti ada yang mengerjakan apa yang berbeda. Dan relatif cepat. Tapi beneran ya, di beberapa mata kuliah yang saya suka dari diskusi kelompok itu karena kadang-kadang out of the box. Jadi posisi dosen malah lebih sulit kalau seperti ini. Karena harus bisa nyambung dengan apa yang disampaikan dengan cepat ya. Kayak tadi kan ada beberapa yang komplain kan. Ini baru aja lihat masa bisa langsung ya nulisnya di mana kan. Nah itu menariknya di situ karena ya ketika point of view-nya lebih banyak itu broader knowledge-nya akan lebih baik ya. Jadi makin besar juga apa yang dipelajari. Dan overall ini sudah sangat bagus ya untuk hasil ini. Dan harapannya juga untuk saling membantu satu sama lainnya kan itu akan lebih dapat. Karena sekali lagi untuk di kelas ini ya mungkin kompetisi tetap ada, tetapi kan pada akhirnya kalau bisa saling membantu kan semua pun juga mungkin. Ya, amin. Amin. Meskipun kasar bagus. Karena kan backgroundnya macam-macam kan. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ya terkait dengan suatu waktu. Jadi idenya sama seperti kalau kita sudah belajar terkait grup, terkait ring, modul,
kita akan melihat dari ruang vektor tersebut. Nah, subhimpunannya itu bentuknya seperti apa? Apakah ada subhimpunan dari ruang vektor tersebut yang dia akan menjadi ruang vektor terhadap lapangan yang sama? Nah, kira-kira kenapa sih kita perlu yang seperti ini? Melihat subnya. Ada yang bisa ini? Kita udah bagus-bagus nih punya grup, kan? Kenapa kok melihat subgrupnya? Justru itu yang menarik, karena justru itu yang menarik. Salah satu contohnya ini yang diaplikasikan di electric curve itu kan dia kita punya kurva, terus kita punya pemetaan kan kurvanya. Nah itu yang diaplikasikan di kriptografi itu biasanya ini kita melihat sub-subnya itu ada berapa, terus elemennya total ada berapa. Nah kemudian yang kita lihat malah justru subgrupnya. Kenapa? Karena kan lebih sulit untuk ditebak. Jadi misalkan kalau grupnya siklis mungkin ini ya subgrupnya nggak ada ya, ya karena pembangunnya hanya satu ya. Jadi subnya itu ya nanti kelipatannya sekian itu masih mudah. Tapi kalau misalkan grupnya tidak siklis, ketika kita melihat sub-subnya itu kan kemungkinannya makin banyak. Jadi salah satu keuntungannya di sana. Cuma memang kalau diaplikasikan di kripto, karena grupnya itu siklis, meskipun kita nggak subgrupnya, ketika dapat pembangunnya kan tetap selesai. Makanya itu salah satu yang jadi kekhawatiran yang saat ini, yang terkait dengan post kuantum, serangan kuantum. Jadi serangan kuantum untuk yang kripto itu kan poin utamanya adalah yang benar-benar drift itu ketika strukturnya itu adalah suatu grup yang siklis dan komutatif. Dan itu termasuk. Makanya banyak orang yang mencoba melihat dihubungkan ke vektor, ke lapis. Karena lapis sendiri kan juga bisa dipandang sebagai modul. Modul itu kan generalisasi dari ruangan. Itu salah satu keuntungan. Dan ini benar-benar diaplikasikan ya. Jadi ketika kita bicara aplikasi itu bahkan malah yang mengaplikasikan industri-industri besar. Sekarang sudah mulai jadi beberapa bank ini sudah mulai transformasi. Jadi kalau di Indonesia ya biasanya yang jadi role model itu BCA. Jadi kalau ada BCA di sana, nah nanti gara-gara apa gitu kan? Nah yang lain mengikuti sistem keamanannya itu diperkuat bagian itu. Seringnya seperti itu. Dan di luar itu sudah mulai banyak lah. Sekarang sudah ditransisikan. Dan ya endingnya itu matematika pemanfaatannya jadi banyak sekali dan benar-benar dimanfaatkan. Oke, jadi di sini ya pada teori grup kita punya ini dan kira-kira contohnya apa? Kalau kita lihat yang tadi, mungkin dari yang dipresentasikan lah tiga-tiganya, tiga kelompok tadi bisa nggak mendapatkan suatu subhimpunan terhadap lapangan yang sama itu kan, dia masih jadi ruang vektor. Terserah kalau yang kelompok berapa ya? Yang barisan tadi bisa. Lah subhimpunannya apa? Diambil Jadi salah satu contohnya apa? Kalau lihat dari ini tadi, ya yang bikin susah kalau yang barisan tadi ini ya sudah digeneralisir pakai ini ya, lapangan ya kan? Kalau masih BR mungkin masih bisa dibayarkan apa yang terjadi. Ya salah satu yang paling mudah inilah kalau misalnya main barisan tadi kita buat yang entry pertamanya itu 0 kan? Terus yang kedua baru A plus B dan sebagainya kan? Masih aritmatika atau enggak? Jadi B nya itu diambil minusnya dari A. Yang bedanya genap harusnya langsung
Oh, belum. Karena kan di sini konteksnya ini kan, dia lapangan pindah bensinnya kan nggak terlalu pengaruh. Atau opsi lain ya mungkin itu tadi ya, pertama A, habis itu A plus 2B, A+4B, dan seterusnya. Itu juga masih mungkin. Tapi yang jadi masalah kalau kita mau total semuanya, kemungkinan besar dia balik lagi ke yang keseluruhan kan, kalau kayak gitu. Ya kan? Karena bedanya tinggal diambil separuhnya kan, berarti kan yang kita bilang sub tadi kan bisa mengikuti keseluruhan himpunannya. Jadi dari situ sudah bisa kita lihat kalau subhimpunan di sini berarti ini ya bisa jadi dirinya sendiri ya. Berarti kan kita lihat ruang vektor itu merupakan subruang atas dirinya sendiri. Jadi intinya kita punya ini, dan kalau mau kita buktikan keseluruhan kan terlalu lama ya. Kan total ada 10 kan? Ya. Nah, kira-kira yang dari 10 aksioma yang di ruang vektor yang langsung turun dari induknya apa? Asosiatif terhadap penjumlahan. Komutatif. Terus apa lagi? Tertutup apakah selalu? Tidak ya. Kalau kita punya subhimpunan kan jumlahnya belum tentu di situ lagi. Nah, justru malah yang bagian tertutup itu nanti harus kita tunjukkan. Ya. Termasuk juga inversinya ya. Jadi kita punya subhimpunan bisa jadi inversinya itu di luarnya ya. Nah, kita harus memastikan inversinya itu juga di dalam. Jadi tertutup plus invers itu tidak ada jaminan dia langsung kembali lagi ke ini. Tapi kalau inversnya ada, ya mesti ini ya, identitas pasti masuk juga ya. Kalau tertutup plus inversnya ada. Terus selanjutnya apa lagi untuk yang diperkalian sekarang? Apakah semuanya yang di sini dia langsung turun ke anaknya? Ya, yang jelas ya. Karena di sini kita punya untuk setiap alfa anggota F dan A-nya itu anggota V. Berarti kalau misalkan kita punya S itu subset dari V, ya sudah, berarti semua S anggota V part-partnya di sini pasti dipenuhi. Nah, kira-kira apa yang tidak dipenuhi? Belum tentu dipenuhi. Benar kan? Yang di sini kan semuanya pasti dipenuhi. Ketika A-nya itu anggota dari apapun subset dari V. Kira-kira yang terkait dengan perkalian skalar, apa yang belum tentu? Nah, karena ketika kita punya subhimpunan dikalikan dengan suatu skalar bisa jadi ulang. Makanya untuk yang di subruan yang perlu kita cek cukup 2. Jadi pertama adalah jumlahannya balik lagi. Jadi tertutup terhadap perjumlahannya, dan yang kedua adalah perkalian skalarnya masuk. Nah, pertanyaan pertama sebelum tadi sudah pertanyaan tadi bukan pertama lagi. Kalau kita punya grup terus membuktikan subgrup, itu kan yang kita buktikan selisihnya ya. Ya kan? Yang minus S itu anggota S. Nah, kira-kira ini cukup nggak? V plus S anggota S. Ya kan? Kalau kita punya grup, kita mau menunjukkan subgrup, yang kita tunjukkan kan selisihnya. Nah, untuk yang di ruang vektor apakah cukup kita menunjukkan penjumlahannya itu masuk di situ? Sebenarnya enggak, tapi karena ada 2 jadi cukup. Nah, jadi karena ada poin kedua ya. Karena kan kita punya 1 juga punya minusnya ya. Makanya yang di atas juga ya mau nggak mau ya. Benar ya? Karena ketika S-nya ini di S, ya minus S-nya mau nggak mau harus jadi di S lagi. Jadi jauh lebih sederhana ya untuk ini. Dan kira-kira penggunaannya buat apa ini?
satu ya himpunan plus lapangan itu apakah ruang vektor atau tidak. Jadi contoh paling mudah lah, kita tahu C terhadap R tadi kan ini ya, kan tadi sudah ada yang mention ya, dia merupakan suatu ruang vektor. Nah ketika C-nya itu diambil subhimpunannya, kan bisa banyak banget. Dan kadang-kadang pendefinisian subhimpunannya itu kan bisa mungkin complicated lah untuk kita buktikan asosiatifnya, distributifnya. Bisa bayangkan kan, misalkan syarat A plus BI-nya, A-nya diambil apa, B-nya apa. Jadi akan jauh lebih mudah kalau hanya menunjukkan dua ini saja. Itu salah satu manfaat. Ya, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya. Kalau dua terlalu banyak, mungkin satu cukup. Tapi satu di sini sebenarnya implicit dua. Ya enggak? Karena meskipun di sini hanya satu, tapi kan tetap aja kita menunjukkan perkaliannya nanti balik lagi. Dan juga penjumlahannya dia balik. Gimana cara membuktikan teorema 3 itu berlaku jika dan jika teorema 4 berlaku? Jadi ini dari sini. Kira-kira gimana? Yang paling mudah dari kiri ke kanan. Ya. Karena kalau di sini dua-duanya berlaku, pasti alpha T ditambah beta kali S anggota S lagi. Kalau ke kirinya, ya sebenarnya sama ya. Kita ambil betanya 0 misalkan, terus kan berarti kan kita punya alpha T harus selalu anggota S. Dan kan perkalian skalanya udah masuk. Terus ketika alpha kita ambil 1, beta juga diambil 1, berarti sama aja mengatakan T ditambah S anggota S. Berarti kan dua teorema itu ekuivalen. Gak ada apa tiba-tiba ini sendiri. Mungkin kabel HDMI-nya goyang nggak Pak? Kenapa? Kabel HDMI-nya goyang. Bukan. Ini lebih ke koneksi antara tablet ke laptop. Oh dari laptop ini langsung nyambung ke Zoom aja. Kayak tadi. Ada yang mau ditanyakan dulu sih? Enggak ya? Sederhana kan? Iya lama-lama mengganggu ya. Soalnya dari layar saya juga ini sudah tadi. Saya tak gabung semuanya. Tadi linknya apa ya? Pak, izin naikin suhu AC-nya ya Pak. Oke. Oh mulai kedengaran. Iya. Yang sini bahaya tidak. Apa gunanya kalau lagi itu? Remote-nya nggak bisa dibawa. Bisa. Bisa. Lepas ini dulu. Itu bisa ke dua-duanya itu. Sama dan sama. Gimana caranya Mbak? Nah, coba deh. Oh, coba. Dah. Udah kerasa sih tuh. Ya. Padahal kelasnya penuh ya. Tetap masih dingin nih. Yang ini gimana? Turunnya di sini.
Baru udah ada video. Kita lanjut ya terkait dengan ini. Jadi contoh paling sederhana ini kita punya V dan 0. Ya. Karena dunia sendiri adalah ruang vektor ya otomatis kita bisa pandang sebagai subruang. Dan yang isinya 0 saja dia pasti subruang kenapa? Ya syaratnya di atas dipakai aja. Ya. Kenapa yang isinya hanya 0 saja dia selalu subruang? Karena mau nggak mau kan ini apapun alfa apapun betanya TS kan diambilnya hanya 0 saja. Jadi endingnya juga harus 0. Jadi pasti balik lagi ke dan sama seperti di grup itu disebut dengan subruang trivial. Contoh yang lain, ini yang paling mudah ya salah satunya. Ini. Jadi tiba-tiba ini sendiri. Jadi kita punya kemarin sudah kita bahas ya di C3 dia merupakan suatu ruang vektor. Nah ini kenapa kok bisa S nya ini merupakan subruang dari C3? Ya sudah kan kita coba tunjukkan pakai itu tadi ya. Jadi ini ambil sebaran 2 elemen misalkan S1 00 dan S2 00 anggota dari S misalkan alfa anggota dari misal C ya di sini. Yang pertama kita punya apa? S1 00 ditambah dengan S2 00 jadi apa? S1 ditambah S2 yang kedua alfa dikali S1 00 jadi alfa S1 0 dan ini jelas ini masih yang S, ini juga masih S. Nah, pertanyaan yang lebih advance di C3 ada berapa banyak subruang? Ya, C3 KC ya. Ada berapa banyak subruang? Ada yang punya ide? Berapa? Banyaknya berapa? Berhingga atau tak hingga? Saya akhirnya sih tahu. Nah, tak hingga itu contoh konstruksinya gimana? Nah, tapi ini saya mikirnya di R sih. Kalau di R3 R3 sama. itu R3 atas R kan sama. Kalau di R3 itu semua plane yang melalui titik 0,0,0 semua. Kalau misalkan kita bayangkan di R3 semua plane yang melewati titik pusatnya itu selalu pasti merupakan subruang. Jadi, nah tapi kalau di C3 ya, tapi ya, di C3 juga harusnya berarti bentuknya itu X tambah BY tambah CZ sama dengan 0. Semua subruang yang seperti itu semua yang seperti itu pasti subruang. Yang jadi masalah ini di R3 di R, apakah plane yang melewati 0,0,0 dia selalu merupakan subruang? Karena kalau kita kalikan dengan suatu skalar, ya sekian kalinya masih mungkin ya. Ya kan? Bener ya? Bisa bayangkan nggak? Wah ini 3 kali. Ini sinyalnya ya, kita punya ruangnya kayak gini gitu kan. Dan kan sekian kalinya vektor apapun di sana kan dia masih di situ. Ya kan? Bisa membayangkan.
Saya mencoba untuk mengarahkan tadi ya. Siapa tahu ada yang berpikir ini langsung menjadi bertiga ya. Bisa ya kan? Jadi contoh salah satu plane-nya inilah. Nah, ketika kita punya di sini ini kan juga melewati 000 ya. Kalau misalkan kita pandang dia di R3 ya. Ya kan? Misalkan kita ubah lah di sini di R3 atas R. Contoh plane yang lain apa? Yang melewati 000. 0S0. 0SR juga bisa. Ya. Jadi intinya tapi semua plane pasti melewati 000 kalau ingin dia jadi ini ya. Jadi harus ruang ya. Memang harus. Jadi ini kan pembangunnya hanya satu. Nah bisa jadi pembangunnya dua ya. Jadi kita punya dua buah elemen. Nah, misal ya, alpha dikali satu elemen di sini ditambah beta dikali ini bentuknya ya. Nah ini kan juga melewati 0,0 ya. Masih belum bisa membayangkan. Jadi misalkan kita punya S2 nya di sini juga sama ya di C3 ya. Nah misalkan dia bentuknya alpha dikali 200 misalkan ditambah beta dikali 030 misalkan alpha beta C. Kita punya yang C. Apakah dia subklon dari C3? Iya juga. Jadi kita bisa membuat yang seperti ini sangat kemungkinannya. Jadi salah satunya misalkan ini tiganya kita ganti 5. Dia masih subklon ya. Apakah berbeda dengan yang sebelumnya? Tentunya iya. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita lihat subklon. Itu yang pertama ya. Ini yang kedua, kita punya ini kalau mau di generalisasi nih ya, kalau misalkan ini mau di F3 ya kan, terus dia berbentuk ini, terus ini di F, nah, dia juga akan berlaku. Jadi kalau mau dibuat di Fn juga akan berlaku. Contoh yang lain, ketika kita punya ini hubungan semua polinomial berderajat maksimal itu m dan koefisiennya itu di f ya, berarti di sini. Kenapa kok dia jadi subruang di fx? Oh, tahu ya? Oh ya. Karena di sini n-nya kan diambilnya selalu positif kan kalau lihat ini. Ya. Padahal kan derajatnya boleh 0. Karena kalau kita punya dua buah polinomial derajatnya kurang dari sama dengan n, artinya apa? Dia pasti akan membentuk grup komutatif. Jumlahannya tuh pasti balik lagi ke derajatnya juga nggak akan mungkin melebihi dan masih di fx. Terus kalau kita kalikan dengan skalar, ya juga pasti masih balik lagi ke fx. Ya. Ini contoh yang lain yang terkait dengan subklon. Kenapa jadi cepat banget? Ini ya tadi ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin yang itu? Ada. Contoh yang lain, misalkan kita punya ini matriks berukuran m kali n dengan entry-entry-nya adalah suatu lapangan. Dan di sini disyaratkan apa? Dia hanya yang
Ketika I tidak sama dengan J, dia 0 kan berarti yang kita keep hanya yang diagonalnya aja, yang boleh nggak 0. Kenapa dia jadi subruang? Karena kalau kita ambil dua buah ini ya, misalkan kita punya matriks B sama C, anggota dari A, kita punya apa? Kan syaratnya hanya dua kan tadi ya, jumlahannya balik lagi, sama perkalian syaratnya balik lagi. Jadi B ditambah C, kalau kita lihat dari entry-nya ya, dari B plus C juga, entry ke IJ-nya. Ketika I-nya tidak sama dengan J kan pasti 0 juga ya, karena kenanya kan 0 plus 0 ya. Selesai ya kan? Berarti kita punya B plus C ini jadi anggota dari A. Terus kalau misalkan kita ambil ini ya, alpha anggota F, berarti kita punya alpha dikalikan B jadi apa? Ya dia anggota A lagi kan. Kenapa? Karena kalau kita lihat entry ke IJ-nya, kenapa kok selalu jadi beta ya? Dia juga pasti 0 ya, kalau I-nya tidak sama dengan C ya. Karena kita punya alpha dikali 0 ya. Ini salah satu contohnya ya, subruang di matriks atas lapangan. Contoh yang lain, apakah ada sebanyak berhingga atau tak hingga subruang yang di sini? Ya pertama tergantung F-nya. Kalau F-nya berhingga pasti subruangnya berhingga kan? Ya enggak? Karena nggak mungkin kan ketika F-nya itu berhingga subruangnya ada tak hingga. Wong elemennya aja ada berhingga. Nah ketika F-nya tak hingga, ada berapa banyak subruang? Di himpunan semua matriks ukurannya M kali N dengan entry-nya adalah di F-nya kan. Ya kompleksnya sama kayak yang di depan tadi ya. Kalau yang di sini aja sebanyak tak hingga, yang sini juga pasti tak hingga. Ya. Semakin lama semakin pelan ya. Suaranya. Sudah? Ya. Kita lanjut. Contoh yang lainnya lagi. Kita banyak contohnya, baru kemudian masuk ke sifatnya. Ini contoh yang lain. Jadi lapangannya isinya ini hanya 01 saja. Benar nggak dia jadi lapangan? Himpunan isinya cuma 0 sama 1. Jelas ya? Nanti kita definisikan 1 plus 1 jadi 2. Nah di sini kita definisikan bobot itu adalah banyaknya koordinat tak nolnya. Karena kita pengen ngecek ada seberapa banyak entry yang tak nol di elemennya ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa EN itu yang isinya vektor-vektor yang ada di ini, bobotnya gelap, dia akan menjadi subruang. Kenapa kok bisa? Karena kalau kita balikkan apakah nol? Di sini dia hanya mengatakan ini ya. Jadi entry-entry ini yang tak nolnya itu ada sebanyak berapa? Ya sebenarnya
Yang saya tanyakan di sini bisa ya. Itu karena kalau misalkan kalau misalkan pada suatu apa ya, pada suatu i nanti xi dan yi nya ya, ini kita ambil xi dan yi, xi dan yi nya 1, itu nanti minus dua-duanya jadi 0 semua kayak gitu. Berarti kalau misalkan nggak ada, kalau misalkan Masih dikit. kalau misalkan hilang, berarti kan yang hilang itu 2. Setiap kalau misalkan ada yang hilang itu pasti 2 kayak gitu. Makanya rumusnya kayak gitu. Kalau bingung, mungkin ini aja ya. Karena kan di sini isinya hanya 01. Mau contohnya ininya berapa? Misalkan 10. Isinya berarti kita punya x1 sampai x8, di mana x ini anggota 01. Ya. Nah, kita bisa tunjukkan dia merupakan ruang vektor atas 01. Ya. Nah, kita ambil EN-nya berarti apa? Ya kita punya ini V anggota ini ya, V8,2, di mana bobotnya kita definisikan pakai ini ya, notasikan pakai ini. Berarti W dari V itu benar. Ini. Jadi contohnya anggota N apa di sini? Misalkan anggota EN contohnya 1 1 0 0 0 0 ya 1 1 kan boleh ya. Terus apa lagi? 1 0 1 0 1 1 0 ya 1 0 1 0 1 0. Totalnya ada berapa banyak ini anggota EN? Ya? Berapa? Enggak ada. Dua pangkat n minus 1. Yakin separuhnya. Kalau anggotanya dari V82 ini ya, anggotanya dari sini kan ada 2 pangkat 8. Yes. Ya kan? Nah kalau anggotanya dari sini ada berapa? Yakin separuhnya. 8 + 0 sama 8 + 2 tambah 8 + 4. Bukan ini juga. Ya. Jadi banyaknya. Ya intinya ini kan yang bobotnya 0 ada berapa? 8 diambil 0. Ya kan? Terus yang bobotnya 2 ada. Kita kan dari 8 lokasi kita mau taruh 2 angka 1. 82 ini 84 86 88 ya. Ini total berapa? 2 pangkat 8 kurang 1 ya. Iya ya. Kurang ya. Harusnya bener sih. Jadi intinya totalnya ini ya. Kita punya segini. Bahkan separuh juga sih. Ya intinya ini bisa dihitung lah, ya kan? Nah, tunjukkan bahwa ini kan ada sebenarnya ini elemen ya. Banyaknya elemen ya. Nah, tunjukkan bahwa dia merupakan subruang. Jadi kalau di sini angka satunya ada sebanyak 5. Ya contohnya ini ditambah dengan ini lah, dia jadi apa? 2 ini kalau dijumlah ditambah dia jadi kan 0 1 1 0 1 0 1 0 1 genap juga ya. Dan ini bobotnya berapa tadi? Ini bobotnya 4. Ini bobotnya juga 4. Ini bobotnya 6.
Nah, ngitung bobotnya di sini dari apa? 4 tambah 4 dikurang 2 kali 4. Kenapa? Karena ada di sini 2 yang pas barengan. 2 kali 2. Ya. Oh ya, 2 kali 2, maaf. Kenapa jadi 2 kali 4? Ya. Ya. Jadi ketika dia barengan, dia kan hilang. Makanya bobotnya itu kan jadi ya yang bobot yang pertama tambah yang kedua tambah 2 kali berapa yang hilang. Oke. Nah, yang pertama genap, yang kedua genap dikurang 2 kali sesuatu kan genap juga. Genap tambah genap kurang genap jadi. Oke. Di salah satu contohnya dia jadi ruang vektor. Kalau yang bobotnya ganjil jadi subruang nggak? Identitasnya nggak ada kan? Ya, pertama identitasnya nggak ada. Kedua tertutupnya juga nggak ya? Ya kan? Karena ketika kita punya hanya bobot satu, satunya agak geser gitu kan, jadi bobotnya juga. Ini di koordinat nanti banyak muncul. Ada yang ditanyakan mungkin? Ada? Apa terlalu mudah? Enggak suka. Masih mencontoh? Enggak. Iya, bukan karena ngerti sama nih Pak. Iya, ini cerna. Ya. Ya, sama kayak Z2. Intinya kita punya lapangan yang isinya hanya 2. Ya sebenarnya nggak harus Z2 ya. Apapun kan terserah. Tapi ujung-ujungnya isomorfis juga ya. Nanti ya, habis ini kita bicarakan. Bicarakannya dengan baik-baik ya. Sudah yang itu tadi ya. Terus selanjutnya kita punya kombinasi linear. Ini kan sama ya seperti yang kita punya waktu di algebra linear. Jadi kita mau mencari jumlah dari kelipatan masing-masing vektornya. Dan di sini AI-nya kita ambil dari F-nya dan vektornya tentunya dari ruangnya. Kenapa kok penting kombinasi linear? Kira-kira tujuannya apa? Kombinasi linear. Basis. Nah, kenapa kok kita perlu basis? Salah satunya ini ya, pakai analogi kayak DPR. Ya kan? Jadi meskipun mereka nggak terlalu banyak, tapi kan mereka mewakili. Nah, di sini juga sama. Ketika kita punya V-nya, itu kan bisa jadi dia triangle. Tapi kalau kita melihat ada sebagian triangle elemen itu kan akan kesulitan. Nah, makanya kita hanya memilih sebagian untuk jadi perwakilan. Jadi kita merepresentasikan semuanya menggunakan hanya sebagian kecil dari anggota ruang vektor. Manfaatnya itu. Nah, kenapa kok tadi sampai disebut basis? Ya namanya representasi ya. Karena hanya targetnya itu semua yang bisa direpresentasikan ya udah ugal-ugalan aja. Ngambil V-nya itu kan banyak kan masalah. Nah, untuk yang basis itu kita ingin supaya banyaknya yang kita pilih itu ya sesedikit mungkin. Ya. Nah, logika sederhana misalkan kita punya di R3, ini basisnya kita cukup ya misalkan contoh ya 100, di sini 010, 001.
Kalau kita tambahkan 022 itu boleh nggak? Ya terkait representasi nggak masalah. Tapi ya ngapain banyak-banyak kan? Kita hanya butuh 3. Atau yang 10 dihilangkan diganti dengan 022 boleh nggak? Apakah jadi basis? Masih ya, ya kan? Ini dia juga masih jadi basis. Jadi ada hingga banyak basis di sana. Jadi kita punya sifat setiap himpunan tak kosong S, span S ini yang isinya adalah kombinasi linear elemen-elemen di S, dia pasti akan menjadi submuan. Kenapa? Karena ya lagi-lagi kita pakai 2 tadi saja. Kalau kita punya ini A1 B1 tambah seterusnya AN VN, ditambahkan dengan misalkan B1 ya, B1 tambah BN VN. Ini V1 sama VN nya boleh sama atau bisa dibedakan? Ya biar lebih mudah kita buat sama ya. Nah ini kan dia akan jadi apa? A1 tambah B1 sampai C1 dan seterusnya sampai AN tambah BN dikalikan dengan VN. Dan dia masih di SPNS. Kenapa? Karena jumlahan dari 2 buah elemen di lapangan masih balik lagi ke lapangannya. Makanya ini juga masih dianggap sebagai kombinasi linear dari elemen-elemen di S. Jadi ini VI-nya di S. Terus yang kedua, kalau kita punya skala besar alpha dikalikan dengan AV1 dan seterusnya sampai ANVN, dia akan menjadi alpha A V1 ya, dan seterusnya sampai alpha N, alpha dikali AN ya, di sini ke N ya, dan dia masih di SPNS. Oke. Kenapa? Karena masing-masingnya yang di sini, nah, yang ada di sini, dia balik lagi ke F. Sudah ya. Nah sekarang kenapa kok irisan dari 2 buah subruang dia masih jadi subruang? Karena ya kan kalau kita punya grup irisan 2 dari subgrup kan dia masih subgrup. Nah ini irisan dari 2 subruang masih subruang kenapa? Karena lagi-lagi ya, kalau kita ambil V1 V2 ini anggota S iris T, kita bisa tunjukkan V1 ditambah V2 juga anggota S iris T, dan alpha V1 nanti anggota S iris T dengan alfanya di lapangan. Karena kita punya kan jumlahannya di sini kan pasti di S lagi ya, karena V1 V2 di S kan. Terus habis itu ya jumlahnya ini juga di T lagi, karena masing-masingnya juga di T. Nah yang agak ini filosofis, bagaimana cara menunjukkan bahwa S iris T itu merupakan subruang terbesar yang termuat dalam S dan T. Definisi terbesar di sini apa? Kalau ada yang lain harus didahului. Jadi yang paling ya ini ya memuat semuanya itu adalah S iris T. Gimana? Kata-kata terbesarnya. Berarti kita ambil ya sembarang subruang ya. Misalkan apa? Ya M boleh subset dari subset dari S, dan M itu subset dari T, dan M itu masih subruangnya. Oke. Mau ditunjukkan apa? M itu akan jadi subset dari S. Ya kan? Karena series T kan udah jadi subruangnya.
kita sudah tunjukkan. Nah, gimana nih cara menunjukkannya? Ngomong kayak berdua ya. Tiba-tiba selesai ya. Gimana? Ya sudah kan diambil sembarang misal A ya, anggota L. Kan ada dua kemungkinan. Ini A-nya anggota S atau A anggota T ya. Kalau A anggota S tunjukkan dia anggota T juga kan nantinya. Terus gimana cara menunjukkan A-nya ini anggota T? Perhatikan bahwa M itu jadi subsetnya S iris T. Ya sudah kan, karena satu itu anggota F. Terus satu kali F. Di sini kan M-nya subruang dari ini juga ya. Jadi termuat di S juga termuat di T. Gimana? Sudah mulai ini ya. Jamnya makin banyak. Energinya sudah makin turun. Jelas ya di situ ya. Ya kan? Karena yaitu M-nya itu kan subset dari dua-duanya. Berarti pasti M-nya itu subset dari S. Cuma untuk menunjukkan ini anggota T ya tadi ya. Yaitu ketika dia, nah contohnya gini lah, kita punya di sini S, kita punya di sini T ya, ya kan? M-nya itu dia merupakan subron di S sekaligus subron di T. Kan dia bisa jadi kan kayak gini, mungkin aja ya. Oh tapi itu nggak mungkin ya, karena kalau misalkan dia lebih besar artinya apa? Nah, berarti kan dia bukan subruang dari S. Ya, kalau misalkan ada yang di sini, dia bukan subruang dari S. Kalau dia di sini, dia bukan subruang dari T. Berarti dia pasti di S. Iya, bahasa mudahnya. Jadi kita tahu bahwa irisannya ya, merupakan dari subruang yang besar. Terus kemudian, nah di sini, misalkan kita punya ya banyak ya di situ subruang. Bagaimana cara kita menunjukkan bahwa irisan dari subruang tadi, nah dia merupakan, jadi kalau kita pandang sebagai batas bawah, jadi di sini urutannya itu kita menggunakan ya subset ya. Jadi batas bawah terbesar itu maksudnya apa berarti? Subset yang paling besar ya. Jadi kalau kita punya A subset dari B, subset dari C, subset dari D, subset dari E, ya. Terus ini C-nya juga subset dari F, subset dari G misalkan. Nah, batas bawah terbesar dari B sama E itu apa? Berarti yang C. Ini kan? Karena dia harus terima dalam keduanya dan dia yang paling besar. Ini batas bawah terbesar dari B dan E. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ya subruang terbesar ya termuat dalam masing-masing ini S1, S2 dan seterusnya.
dia merupakan irisan dari semuanya. Menunjukkannya gimana? Ya sama idenya kayak yang tadi. Jadi andaikan ada subruang yang lain, tunjukkan dia subset dari irisan yang lain. Oke. Lanjut lagi yang ini untuk setiap ST-nya. Oke. Nggak ada yang nanya. Ini gimana? Jadi kalau kita punya dua buah subruang dari V, gabungannya itu merupakan subruang dari V jika dan hanya jika ya saling subset. Ya antara S itu subset dari T atau T itu subset dari S. Gimana nunjukannya? Atau mungkin contoh ya, yang tadi ya, yang di C3 tadi ya. Kita kan ambil S-nya ini kan apa? A00 ya. Kita jadi ngambil berapa saja. Anggota C ya. Terus ini misal S1 ya, ini misal S2. S2-nya A0, A0. Ini A-nya anggota C. S1 gabung S2 dia subruang bukan? Gimana? Ini S1, ini S2. Gabungannya subruang bukan? Bukan. Ya bukan. Bukan ya. Karena Kalau dari S1 belum lagi ya iya. Tapi bukan itu alasannya. Tidak ada hubungannya dengan subruangnya. Karena target kita membuat subruang tadi apa? Supaya memudahkan kita ketika kita punya elemen dioperasikan masih balik lagi ke ya konteks yang kita ingin sangkan sebetulnya. Nah di sini adalah contohnya misalkan kita punya 100 ya dengan 010 coba jadi berapa? 110. Apakah dia di S1 gabung S2? Ada yang iya. Apakah betul? 110 apakah anggota dari S1 gabung S2? Tidak. Yang jawab iya terus gak yakin habis itu tidak ya. Cari aman nih. Benar gak? 110 itu kan dapat dari 100 ditambah 010. Apakah dia S1 gabung S2? Ya tentunya bukan. Kenapa? Karena gabungan itu dia harus anggota ini atau anggota ini. Apakah ini anggota S1? Bukan. Ya. Apakah anggota S2? Bukan. Nah, untuk teorema 6 dia menjamin kalau dia merupakan subruang dengan catatan F-nya tak ada ya. Nah, jika dan jika ini subset ini atau sebaliknya. Gimana buktinya? Ya paling mudah dari kanan ke kiri ya. Ya, karena ketika S-nya subset dari T, ya pasti gabungannya ya, jadi kanan ke kiri gimana? Kalau S itu subset dari T berarti S gabung T jadi apa? T. Jelas dia sub. Ini kasus pertama, kasus kedua kalau T itu subset dari S, T gabung S gabung T lagi. Ini kan berarti S ini. Nah kiri ke kanan gimana? Tunjukkan bahwa ketika S ini, jadi modalnya kan ini ya. Nah diketahuinya berarti apa? S gabung T itu subruang. Dengan S-nya subruang, D-nya juga subruang kan? Ya enggak? Subruang
T-nya juga sama. Yang mau ditunjukkan apa? S itu subset dari T atau T itu subset dari S. Gimana tunjukannya? Mulai dari apa? Asumsikan salah satunya adalah set misal set tak membuat T. Jadi ini ada yang anggota S tapi bukan anggota T, sekaligus keduanya. Terus andaikan ya, ada misal X dia anggota S, X-nya bukan anggota T. Misal Y-nya ya, Y anggota T, tapi Y-nya bukan anggota S. Atau salah satu aja cukup? Salah satu aja, udah. Siapa yang terjadi? Karena kalau yang atas ini berarti kan bisa jadi ini kan, T-nya itu bukan anggota T. Berarti S-nya subset T kan masih penting ya untuk case ini. Iya masih. Ya, Tapi untuk bisa subset aja enggak. targetnya kita kan ini dua-duanya kan, Iya. S-nya subset T atau T-nya subset S. Cukup di ini Bisa kalau di cancel satu. kalau satu aja boleh nggak? Saya mikirnya ini Terserah. asumsikan S. Ya asumsikan ya ini ya. Jadi andaikan mungkin misal atau asumsi ya, tanpa mengurangi pengumuman aja ya. Misalkan S itu bukan subset dari T. Iya, lagi. Kalau S yang bukan subset dari T gimana? Paling mudah itu mau ditunjukkan bahwa T itu subset dari S. Iya. Ketika S itu bukan subset dari T artinya kita punya S, kita punya T, intinya ada elemen yang di luarnya ini kan, ada di S tapi di luarnya T ya. Jadi misalkan X itu anggota S tapi X-nya itu bukan anggota T. Terus habis itu apa? Mulai Yang mau ditunjukkan kan T-nya subset dari S. Berarti ya udah diambil sebarang T kecil anggota T, tunjukkan bahwa T kecil kita itu anggota S. Gimana? dari itu karena dari asumsinya kan apa S gabung T itu subruang, berarti kan S tambah T tambah X itu harusnya anggota dari T tambah X itu anggota dari S gabung T. ya. Terus targetnya menunjukkan bahwa T-nya anggota T. T anggota S. Itu kan definisinya kan ada dua Pak. T tambah X itu elemen S. Kenapa? Tadi T tambah X itu elemen S. Kenapa? Karena itu definisi dulu. S dan T kan salah satu. Berarti atau T tambah X elemen T. T anggota X anggota atau T plus X itu anggota T. Ya dari situ. Yang elemen S itu dari dapat T itu elemen S. Ketika ini anggota S, Iya. T Berarti? elemen S. nah ini bisa ya yang sini ya, T-nya anggota S juga. Iya nggak? Iya. Tapi itu untuk kasus pertama kan. Harus dijamin yang kedua itu enggak terjadi. Nah yang kedua gimana? Emang enggak bisa. Soalnya untuk men-trigger ini yang bagian diskusi ini. Oh, kalau yang terjadi kedua itu nanti ada kontradiksi. Mungkin nggak? Nggak mungkin, karena nanti jatuhnya itu X itu anggota dari T.
Ya, dari sini dapat ditunjukkan belum lagi di kayaknya saya dipaksa dulu berhenti. T itu anggota dari X-nya ya, S itu anggota dari ya. Karena kan T-nya di T, ya tinggal dikurangi aja. Jadi S-nya itu juga harus S. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Idenya itu ya. Ini beberapa hal lagi. Iya, dipaksa dulu. Tidak baik Pak memaksakan sesuatu. Oh ya, oke, kita lanjut. Kita punya, ya kan berarti lanjut ya, kita selesaikan ya. Jadi di sini kalau kita punya ruang vektor V dan lapangannya dia tak ingat, kita tidak mungkin membuat V itu dari gabungan berhingga ya. Alasannya kenapa? Dan pertama yang perlu dilihat ini gabungan dan gabungannya berhingga. Jadi logikanya ketika dia lapangannya ada tak hingga, terus gabungannya dia hanya sebanyak berhingga, meskipun kelihatannya banyak, tapi dia tidak mungkin akan meliputi seluruh anggota dari hingga. Idenya itu. Terus, nah ini yang terakhir ya, terkait dengan jumlahan. Kalau dari tadi kita melihat gabungan itu dia selalu apa? Jadi gabungannya itu kan dia jadi subruang jika satu subset yang lainnya. Tapi kalau untuk jumlahnya dia pasti selalu jadi subruang. Alasannya kenapa? Karena ya jumlahnya ini kan jadwalnya seperti kombinasi linear ya. Oke. Dengan ini ya satu. Nah kalau dari tadi kita melihat yang terbesar, sekarang kita melihat yang terkecil. Jadi kita dapat menunjukkan bahwa S plus T ini merupakan subruang terkecil yang memuat S dan T. Artinya apa? Kalau ada subruang lain, misalkan apa? U ya, subruang di V sedemikian hingga S itu subset dari U dan S itu subset dari T itu subset dari U, maka S plus T itu subset dari U. Gimana ini? Jelas ya? Ya enggak? Jelas ya? Enggak. Gimana? Ini kan berarti ya kita ambil sembarang kan? Ini ambil sembarang elemen di S plus T kan, misal X itu S plus T ini ya, S yang S, T yang plus T ya. Tunjukkan X itu anggota U. Ya jelas kan? Ya enggak? Karena kita tahu S itu subset dari U kan? S itu subset dari U. Dan apa? T-nya itu juga subset dari U kan? Berarti kan ya S itu anggota U, T-nya anggota U juga. Berarti S plus T anggota U. Selesai ya? Berarti kita punya ya ini tadi ya, S plus T itu subset dari U. Dan ini kita bisa melihat yang
ini sebagai batas atas terkecil dengan orderingnya adalah subset tadi. Dan menariknya, nah di sini ketika kita punya lapangan F, terus subruangnya jumlahannya itu juga meskipun jumlahannya ini ya, kita ambil jumlah dia pasti merupakan subruang dan dia merupakan batas atas terkecil. Jadi dia adalah subruang terkecil yang memuat masing-masing sesi. Mungkin besok lagi ya yang ini daripada ya. Ini kita masih punya 20 menit kan, bisa dimanfaatkan untuk diskusi. Silakan. Atau jangan sudah selesai? Wow. Belum ya? Kenapa aku